Terima kasih Ketua. Ngeliatnya ke situ terus jadinya. Biar Ibu Ketua agak geser ke sini biar nanti jalannya lurus lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Panja yang terhormat, Pak Mitra Kerja kita, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Mendikti mana lagi ya? Oh ya, ada yang bukan mitra tapi kita juga memang berkepentingan, Kementerian Agama, Kementerian Mendagri, Kementerian Hukum. Yang saya hormati semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memang masuk pada langkah yang sangat berat, Ibu Ketua. Kalau tidak ada dukungan para pihak, ini agak susah ini. Terutama di perubahan parsial undang-undang yang lain. Yang keterikatannya dan keterkaitannya dengan sistem pendidikan nasional kita. Dan butuh komunikasi dari awal, dari Panja, agar semua bisa memahami. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa substansi yang prinsip sudah terkoneksi, bahkan terpahami, bahkan kalau kata Pak Wamen, Prof. Atip itu sudah secara goib, frekuensinya sudah terkoneksi. Gitu. Jadi kita udah ngomong modifikasi, udah ngomong kodifikasi semua. Ada oke, artinya kan sudah ringan tuh tahapan-tahapannya. Tinggal kita mengatur tahapannya adalah tentang pasal dan itu dari DIM itu mana yang persesuaiannya itu lebih cepat. Nah itu dipercepat. Jadi kalau itu memang kajiannya agak berapa undang-undang yang terkait, maka para pihak itulah yang kita undang agar proses penyelesaian lebih cepat. Kalau tidak, ini bisa tidak jadi selesai ini Sisdiknas ini karena begitu beratnya. Yang kedua, Ibu itu secara teknis ya kita memang membutuhkan banyak pihak untuk dibicarakan. Perubahan undang-undang tentunya adalah sebuah konsekuensi logis dari perkembangan zaman. Jadi kalau hari ini undang-undang Sisdiknas berubah karena memang tuntutannya harus berubah. Tidak mungkin tidak, dia harus tetap begitu tapi harus tetap berubah dinamis karena itulah watak dasar undang-undang yang baik. Dan hari ini tuntutannya begitu banyak. Mungkin yang tadi saya ingin yang pertama dari konteks keadilan 20% itu. Antara pendidikan nasional kita dengan apa yang ada di Diknas dengan yang di pendidikan agama. Kita berharap respon dari Kemendag itu bukan hanya kesetaraan anggaran, bukan hanya dari sisi ruang bagaimana sama-sama mendapatkan hak yang sama dari 20%, tapi kesetaraan pendidikannya. Jadi tidak ada pendidikan agama itu kayak kelas 2. Di kelas itu kelas 1, tidak ada begitu. Semua sama, semua warga bangsa. Gus Dur dari pesantren jadi presiden gitu ya. Pak Habibie dari teknokrat dari teknik jadi presiden. Pak Harto jadi tentara jadi presiden. Ibu Mega kuliah di Unpad walaupun nggak selesai tapi jurusan sosial juga jadi presiden gitu. Saya jadi jurusan agama jadi DPR. Tidak ada kelas 1 kelas 2. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kepada Kementerian Agama. Dorong ini biar kita tidak jadi kelas 2. Bagaimana setara di Diknas dengan agama itu. Dari hal apapun. Makanya kita ingin dudukan di sini bersama-sama. Yang harus lebih semangat itu Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Agama Islam dan agama-agama yang lain. Itu harus lebih gaspol gitu. Harus lebih membara, harus lebih menyala daripada yang lain. Maka itu kan coba Bapak lihat guru-guru kita, guru-guru yang di pendidikan agama ditaruh di SMP. Dia walayahya walayamut. Kan kasihan seumur hidup. Saya punya guru SMP, guru agama. Seumur hidup sudah saya jadi sarjana begini, udah jadi DPR, dia terus begitu saja terus. Apa hak dia yang harus diberikan dari karir, tunjangan, segala macam. Pernahkah Bapak memikirkan itu? Itu yang Bapak harus lebih semangat itu dari Kementerian Agama itu mendudukan di Sisdiknas itu. Agar setara, berkeadilan. Jadi bukan milik Diknas, milik bangsa kita. Milik negara gitu.
Yang hadir di keduanya adalah seluruh anak bangsa kita membuka sekolah yang sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa kita. Nah, itu yang terpenting kita itu tuh. Nah, kami ingin semangat itu didorong bersama-sama bahwa kita punya keadilan yang setara itu. Yang kedua, pimpinan kan kita itu gini, saya ingin sampaikan ya, semangat kita ada P3K itu adalah bukan untuk menerima ASN, tapi untuk memberikan rasa keadilan kepada para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun, yang kalau masuk PNS tidak mungkin karena usianya sudah 35 tahun. Nah, sekarang saya itu waktu panja, waktu Komisi 2. Apa solusinya bagi mereka sebagai penghargaan dari negara kita kepada guru-guru kita? Yang tidak mungkin dia jadi ASN karena faktor usianya sudah terlalu lama, 35 tahun ke atas, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Apa negara yang harus diberikan pada mereka? Buatlah P3K. Dengan keterikatan kerja itulah dia hanya satu perbedaannya, tidak ada uang tunjangan pensiun. Hanya itu yang membedakannya waktu itu. Hari ini, nah ini saya sampaikan ke Diknas, Dikti atau Dikdasmen. Dikdasmen membuka ruang itu dan harusnya ada Menpan RB, Bu, ini tuh. Ini harus Menpan RB. Mereka menerima apa adanya tanpa tahu latar belakang itu. Ayahnya fresh graduate baru 1 tahun, baru 2 tahun, langsung jadi P3K. Ada yang langsung jadi PNS. Ah, ini loh, tadinya kita ingin wadahi yang mana? Kenapa harus buka ruang macam-macam? Satu aja ruangnya kalau hanya untuk itu. Nah, kita buka P3K itu adalah meng-ASN-kan mereka yang usianya sudah tidak mungkin masuk di dunia ke-PNS-an. Itu, Bu, tadinya itu. Nah, sekarang kan sudah semangat itu sudah gak dipakai. Karena sama-sama yang baru lulus 1 tahun oke, yang 2 tahun oke, yang 3 tahun oke, yang 40 tahun oke. Ya wajar kalau ujian mereka kerepotan. Dia harus menghitung teori Thomas Edison waktu dia kuliah semester 1. Dia udah ngajar 40 tahun, ya dia lupa lah dia itu. Udah dengan beban keluarga segala macam. Tapi dari jiwa sebagai pendidik, dia lebih cerdas, lebih senior, dan lebih teruji. Kan mendidik itu bukan hanya kecerdasan, tapi kewaisan, kebijaksanaan dia. Yang ketiga, bab guru, Bu. Ini baru ketiga, guru kita itu menerima peluhan yang luar biasa dari mana-mana. Jaminan keamanan dia, bukan tadi betul dari Pak Tan. Jaminan kesehatan dia, jaminan kesejahteraan dia, jaminan dia itu juga berkelanjutan belajar. Coba kita lihat ini. Guru itu disiksa. S2 harus begini, dipotong begini, hanya bayar gajinya doang. Kan ibu ketua ini aktivis di sini. Apalagi jadi masalah, tidak dibayarkan lagi. Sudah tunjangan sudah tidak ada, sudah hanya gaji pokok yang diterima, sudah kuliah belum tentu berlanjut dengan kebijakan efisiensi kemarin. Ya wajarlah teriak semua. Nah, ini kita butuh perhatian kita. Jadi gimana ya? Jadi harus ada tafsir baru, Prof. Atip ini terhadap pahlawan tanpa jasa ini. Bukan tidak, artinya tidak dihargai mereka itu. Kita nyanyikan pahlawan tanpa jasa itu sampai kita berair mata. Jasa, Bapak. Tapi bukan pahlawan tanpa jasa. Apa tuh, Bu? Bukan pahlawan tanpa jasa. Apa tuh, Bu? Pahlawan tanpa Iya, guru. tanda jasa. Dia kan disematkan pahlawan tanpa tanda jasa, iya. ya. Betul nggak, Bu? Betul. Harus ada tafsir ulang, bukan harus tidak dihargai gitu. Tanpa tanda jasa itu bukan betul bintangnya tidak kita sematkan, tapi jasanya dihargai dengan yang setimpal. Apa yang harus dikembalikan kepada mereka? Kesejahteraannya, jaminan hidupnya, jaminan belajarnya harus dikembalikan pada mereka semua. Penghormatan yang setinggi-tingginya cuma nyanyian doang ya, Bu Esti ya. Sambil kita menangis, cuman begitu doang penghargaan kita. Hanya sampai di situ. Jadi kalau Bapak Presiden Prabowo sampai menangis mengingat urusan guru, butiran tangisan yang suci itu, air mata itu, jadikanlah nilai
jaminan bagi para guru kita. Nah, untuk sementara Pak, Bu, ini karena terlalu banyak, ini sementara aja dulu lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, terutama Prof. Nuno ini yang terus menanduk terus ya, kita perpanjang dulu ya Prof ya. Ini banyak sekali perhatian terhadap guru dan